Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang proses flux core arc welding. Pada video ini, beberapa hal yang akan saya sampaikan secara garis besar adalah yang pertama yaitu skema prosesnya, kemudian equipmentnya, dan nama bagian-bagiannya, serta prinsip operasinya. Kemudian yang kedua adalah variabel atau parameter utama, di mana variabel ini yang akan nantinya mempengaruhi hasil pengelasan seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah designation electrode, penyebutan elektroda, penamaan elektrodanya, atau kawat lasnya. Kemudian yang keempat adalah shielding gas yang digunakan. Dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari proses FCAW itu sendiri dibandingkan dengan proses las lainnya. Untuk bagian yang pertama, kita langsung saja. Kita lihat, ini adalah skema dari proses FCAW. Secara keseluruhan, proses FCAW ini equipmentnya adalah sama dengan proses GMAW, MIG atau MAG gitu ya. Jadi secara mesin, peralatan, equipmentnya adalah tidak jauh berbeda dengan proses GMAW, sama. Bahkan mesin GMAW itu, mesin las GMAW itu bisa dipakai untuk FCAW, tinggal mengganti elektrodenya atau kawat lasnya. Itu yang membedakan. Baiklah, kita lihat di dalam skema proses ini. Nama bagian-bagian yang pertama, yang ini ada power source. Di sini ada power source. Umumnya adalah yang digunakan untuk proses FCAW ini adalah DC, direct current, dengan karakteristiknya adalah constant voltage. Ingat, proses FCAW ini adalah semi automatic, ya, dimana travel speed atau kecepatan pengelasan dikontrol secara manual oleh juru las. Kemudian orientasi dari welding gun ini diatur secara manual oleh welder, gitu ya. Jadi yang pertama ada direct current, power source dengan karakteristik adalah constant voltage. Dan tadi saya katakan bahwa proses ini adalah semi otomatis, di mana ada proses yang masih dikendalikan secara manual, ada yang sudah diotomatisasi begitu ya. Welder atau juru las melakukan pengumpanan elektroda secara manual ke workpiece-nya. Travel speed dikendalikan secara manual oleh welder, kemudian welding gun orientasinya dikendalikan secara manual oleh welder tadi. Jadi itu yang dikatakan semi otomatis. Kemudian otomatisnya di mana? Otomatisnya adalah kawat las. Kawat las ini, elektroda ini akan ditarik secara otomatis, diumpankan secara otomatis dengan kecepatan tertentu keluar di sini dilakukan oleh drive motor di sini. Jadi kita tinggal atur kecepatannya secara otomatis di dalam wire feed control di sini. Jadi itu yang pertama, ada power source. Kemudian yang kedua di sini, ya oke. Yang pertama adalah power source. Sebentar. Oke, ini adalah equipment komponen yang pertama, power source. Kemudian yang kedua ada
Wire feed control. Ini adalah komponen yang kedua, wire feed control. Wire feed atau current control. Di wire feed dan current control ini, di sini ada display. Biasanya ada display yang menunjukkan adanya voltasenya berapa, kemudian ampernya atau arusnya berapa. Kita bisa mengatur kecepatan umpan kawat di dalam komponen yang kedua ini, wire feed current control ini. Secara otomatis ketika kita menambah kecepatan umpan kawat las elektroda, maka dengan sendirinya arus juga akan ikut bertambah semakin besar. Kemudian equipment yang ketiga, komponen yang ketiga di sini ada wire drive motor. Wire drive motor ini di sini berfungsi sebagai penarik kawat las atau elektroda dari gulungan ini, dari spool atau dari wheel-nya ini. Jadi kawat yang berupa gulungan ini diumpankan secara kontinu hingga mencapai welding gun dilakukan oleh wire drive motor ini. Kemudian yang keempat adalah shielding gas supply. Ada tabung gas di sini. Ini opsional ya. Ini opsional. Bisa ada, bisa tidak, tergantung karena nanti FCAW itu dibagi dua, ada FCAWS dan ada FCAWG. Jadi ada FCAWS self shielded dan ada FCAWG gas shielded ya. Apabila FCAWG maka menggunakan gas pelindung. Namun jika FCAWS tidak menggunakan gas pelindung sehingga tabung gas di sini tidak diperlukan. Nah, di dalam tabung gas ini ada regulatornya. Ini regulator. Kemudian ini adalah flow meter. Flow meter ya, yang akan menunjukkan berapa laju aliran gas pelindung ini yang akan dilewatkan. Jadi gas di sini akan melewati wire feed control, kemudian akan keluar lagi masuk ke saluran hose di sini yang ada elektroda, ada saluran gas pelindung juga dan akan keluar di sini di ujung nozzle dari welding gun atau welding torch-nya ini. Kita bisa atur flow rate dari gas pelindungnya melalui flow meter ini berapa, apakah 15 liter per menit dan lain-lain. Kemudian komponen selanjutnya adalah wire wheel, wire spool, elektroda ya, ada elektroda consumable. Elektroda ini berupa satu gulungan kawat begitu, sehingga karena berupa gulungan kawat yang panjang, maka proses FCAW ini bisa mengelas secara kontinu tanpa terputus-putus. Jika dibandingkan dengan stick welding atau SMAW, panjang las bisa terbatas, produktivitas bisa terbatas, tidak secepat proses game FCAW ini. Makanya di awal saya katakan bahwa proses FCAW ini sama dengan GMAW mesinnya, prinsip operasinya. Kita tinggal mengganti dari elektrodanya ini ya. Elektrodanya ini adalah tubular. Nah, flux core arc welding. Kalau GMAW solid ya. Solid. Sedangkan FCAW adalah tubular. Ada fluxnya. Di tengahnya berisi flux. Itu yang membedakan dengan proses las GMAW. Nah, ketika proses pengelasan berlangsung di sini cara kerjanya, ketika kita menekan tombol switch di sini, maka secara otomatis sebelum kita tekan tombol switch, kita harus mengatur
di mesin lasnya berapa voltage-nya kita atur, kemudian berapa kecepatan umpan kawatnya kita atur di sini. Ini dilakukan secara manual oleh welder ya. Ini welder kita inputkan berapa wire speed-nya, kemudian berapa voltage-nya. Setelah itu, setelah kita atur kedua parameter tadi, kita atur juga, kita buka regulator di sini. Kita buka regulator di sini dan kita atur flow rate-nya berapa yang diinginkan sesuai dengan welding prosedurnya. Setelah parameter semua kita atur, maka baru kita lakukan welding dengan cara menekan switch yang ada di dalam welding gun di sini. Ketika seorang welder menekan switch yang ada di welding gun ini, maka secara otomatis kawat las atau elektroda ini akan tertarik atau ditarik oleh drive motor di sini, akan diumpankan secara kontinu dan busur las akan terbentuk di antara ujung welding gun dengan workpiece. Apa yang terjadi di sini? Mari kita lihat apa yang terjadi di ujung antara welding gun dan workpiece-nya. Nah, inilah yang terjadi. Jadi di awal tadi saya katakan bahwa FCAW itu ada FCAWS self shielded dan ada FCAWG gas shielded. FCAW S tidak menggunakan gas pelindung. Perlindungannya didapatkan dari flux. Pelindungannya murni didapatkan dari flux yang ada di dalam core wire elektrodnya ini. Ya. Flux ini nanti juga akan terbakar bersama dengan selaput logam yang membungkus flux ini. Jadi ini yang merah ini adalah metal ya, logam. Yang ini adalah flux. Nah, bentuknya macam-macam itu. Jadi ada yang bentuknya yang pertama seperti ini bentuknya, konfigurasi yang kedua seperti ini, yang ketiga seperti ini ya. Intinya penampang melintang begitu kawat las FCAW ini kita potong, maka kita akan melihat seperti ini. Nah, FCAWS tadi perlindungannya hanya berasal dari flux yang ada di kawat las itu tadi. Flux ini akan terbakar membentuk slag ya. Jadi seperti ini FCAWS, ini yang S, ini yang G. Nah, kita bahas dulu yang FCAWS. FCAWS tidak ada gas pelindung, sehingga perlindungan molten metal atau weld pool ini didapat dari slag yang membeku, ya, didapat dari slag yang membeku yang akan menutupi weld metal di sini. Logam las yang masih panas di sini. Ini adalah logam las yang sudah beku tapi masih panas. Ini akan di cover, akan ditutup oleh slag yang terbentuk dari pembakaran flux saat pengelasan berlangsung. Flux ini akan terbakar mencair bersama dengan selaput logam yang ada di elektroda, membentuk paduan di sini. Kemudian slag ini juga akan menghasilkan asap ya. Sep ini juga akan menghasilkan asap dan gas yang akan menutupi, tapi sedikit ya. Ini akan sedikit membantu melindungi weld pool. Coba kita lihat, kita bandingkan dengan FCAWG yang mana dia menggunakan gas shielding sebagai perlindungan dan juga perlindungannya didapatkan dari flux yang terbakar. Jadi FCAWG ini perlindungannya dua. Yang pertama didapat dari gas pelindung, yang kedua dari flux itu sendiri. Gas pelindung akan dialirkan melewati welding gun dari tabung gas di luar tadi itu masuk di sini, dialirkan di sini, dia akan mengcover, menutupi weld pool yang masih panas. Ya, ini melindungi dari atmosfer sekitarnya. Kemudian flux yang terbakar akan membentuk slag dan akan melindungi weld metal yang masih panas. Ya, weld metal yang sudah membeku yang masih panas. Jadi ini yang terjadi.
ketika pengelasan sedang berlangsung. Nah, di dalam flux ini banyak sekali unsur-unsur. Di dalam flux yang ada di dalam kawat las atau elektroda ini banyak sekali unsur-unsur yang eh, mempunyai fungsi tertentu ya. Misalkan di dalam flux itu sengaja ada unsur-unsur seperti deoxidizer, mangan, silikon. Di mana mangan silikon tadi itu fungsinya adalah sebagai pengikat kotoran. Misalkan tanda kutip begitu ya, kotoran, tanda kutip kotoran. Contoh adalah gas-gas yang tidak diinginkan, misalkan oksigen, hidrogen begitu ya. Melindungi itu dari atmosfer. Manakala ada oksigen ikut bereaksi di dalam logam las ini, manakala ada oksigen, maka si mangan dan si silikon tadi itu dia akan mengikatnya. Dia akan mengikatnya membentuk oksida dan akan membawanya mengapung ke permukaan membentuk slag ini. Maka dari itu proses FCAW ini lebih toleran terhadap kotoran dibandingkan dengan GMAW. Dalam artian begini, apabila kupon tes kita ada sedikit kotoran, itu tidak masalah ya, tidak menjadi masalah di proses las ini dibandingkan dengan GMAW. Karena GMAW proteksinya, perlindungannya hanya didapatkan dari gas pelindung. Tidak ada flux, tidak ada deoxidizer di situ yang akan mengikat kotoran yang ikut bercampur di dalam whirlpool saat pengelasan berlangsung. Nah, flux ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan flux yang ada di elektroda SMAW. Yang pertama, dia bisa menghasilkan sifat mekanik, sifat ketahanan korosi dari wet metal yang baik, gitu ya. Kemudian menghasilkan permukaan las yang halus dan mulus dengan melindunginya dari oksigen dan nitrogen di udara. Selanjutnya, flux ini juga berfungsi mengikat pengotor dari logam cair sebagai cover yang melindungi wet metal tidak membeku dari udara. Sebagai cover yang melindungi wet metal yang membeku, wet metal yang masih panas. Kemudian yang terakhir adalah menstabilkan busur. Itu fungsinya. Kemudian di dalam flux ini bisa saja ada elemen-elemen yang ditambahkan seperti deoxidizer tadi, silikon, mangan, kemudian ada kalsium, ada karbon, ada kromium, ada iron, ada nikel, ada potasium, dan lain-lain. Di mana unsur-unsur yang ada di dalam flux ini nantinya akan membantu meningkatkan sifat mekanik, meningkatkan sifat ketahanan korosi menjadi lebih baik dari hasil pengelasannya. Itu secara garis besar dari prinsip operasinya, skema prosesnya seperti ini tadi. Skema prosesnya saya katakan sama dengan GMAW, tinggal ganti kawat las itu yang membedakan. Dan gas pelindung, itu yang membedakannya. Kemudian tadi di outline saya jelaskan bahwa saya sudah menjelaskan ini ya, skema, equipment, dan prinsip operasinya. Kemudian selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai dengan variabel atau parameter utama dari FCAW ini. Oke, sekarang kita ke variabel. Atau parameter pengelasan yang nantinya akan mempengaruhi hasil pengelasan. Yang pertama di variabel ini adalah jelas yang pertama adalah current ya, arus pengelasan atau wire feed speed, saya singkat WFS, wire feed speed. Di
Wire feed speed control itu ada regulator yang fungsinya untuk mengatur berapa wire feed speed yang kita inputkan. Pada dasarnya semakin besar wire feed speed yang kita berikan, maka secara otomatis arus juga akan semakin besar ya. Ketika kita berikan WFS yang tinggi, maka secara otomatis current juga akan meningkat. Nah, variabel yang pertama ini adalah arus dan wire feed speed. Ini memiliki pengaruh terhadap penetrasi. Jika current ini besar atau wire feed speed ini besar, maka akan menghasilkan penetrasi yang dalam. Namun jika berlebihan, well bead akan menjadi cembung ya. Jika berlebihan, well bead ini akan menjadi cembung. Mari kita lihat gambarnya, bagaimana pengaruh wire feed speed dan current ini terhadap profile las. Ya, mari kita lihat. Apabila current ini semakin ke kanan semakin besar ya, pada dasarnya semakin tinggi arus yang kita gunakan atau wire feed speed yang kita berikan semakin kita lihat wire feed rate dan current ya. Ini berbanding lurus. Apabila kita inputkan wire feed rate yang slow, maka current juga akan rendah. Apabila wire feed speednya cepat, begitu kecepatan umpan kawatnya tinggi, cepat, maka akan menghasilkan arus yang besar. Nah, ini akan menghasilkan well bead, well profile yang berbeda. Ketika kita menggunakan arus yang semakin besar, maka penetrasi yang akan ini ke kanan semakin besar, akan menghasilkan penetrasi yang semakin dalam ya. Namun apabila current itu atau wire feed speed itu terlalu tinggi, maka yang akan berubah adalah penetrasi sudah tidak maksimal lagi, justru akan menghasilkan money las yang terlalu cembung ya, terlalu tinggi. Ya, itu yang akan disebabkan jika kita berikan kecepatan umpan kawat atau current yang berlebihan. Maka money las well bead-nya, reinforcement-nya akan terlalu tinggi. Ya, justru penetrasi menjadi tidak maksimal lagi dengan kita berikan wire feed rate yang tinggi dan current yang tinggi. Sekarang variabel yang kedua yang akan mempengaruhi hasil pengelasan adalah arc voltage ya. Yang kedua adalah tegangan. Atau kita sering menyebutnya juga istilahnya arc length. Kita berikan tegangan, kita ubah tegangan, arc length panjang busur juga akan berubah. Jadi tegangan busur atau tegangan ini secara langsung berkaitan dengan panjang busur. Apabila kita berikan voltage yang tinggi ya, maka secara otomatis arc length ini juga akan semakin besar ya. Umumnya voltage arc length itu linear tapi berbanding terbalik dengan current ya dan penetrasi. Jika kita berikan voltage yang besar, arc length akan juga meningkat semakin besar, current relatif berkurang, hasilnya adalah penetrasinya dangkal tapi
manik-manik lebih lebar begitu ya. Nah, voltage yang berlebih ini akan mengurangi penetrasi. Apabila Anda berikan tegangan yang terlalu tinggi, maka ini akan menyebabkan penetrasi berkurang ya. Kemudian lebar manik gelasnya ini semakin lebar bertambah. Ini pengaruh dari tegangan. Apabila juga Anda berikan voltage tegangan yang berlebihan, maka ini akan menyebabkan porosity. Kemudian akan menyebabkan undercut, cenderung ya beresiko menyebabkan undercut, dan spatter akan dihasilkan lebih banyak. Spatter. Kemudian apabila juga Anda memberikan tegangan yang berlebih pada pengelasan FCAW ini juga akan menyebabkan terjadinya penyerapan nitrogen yang berlebih. Terutama pada proses FCAWS yang tidak ada cover gas pelindung. Nah, ini terlebih jika terjadi pada pengelasan stainless steel, maka ini akan menurunkan ferrit content. Yang pada akhirnya apabila ferrit content berkurang, ini akan beresiko terjadinya crack. Ya. Ini yang terjadi apabila kita memberikan tegangan yang berlebih. Mari kita lihat pengaruh dari tegangan yang berubah ini terhadap hasil dari pengelasan. Nah, seperti ini. Manakala kita berikan tegangan yang semakin besar, semakin ke kanan semakin besar, 22 volt, 23 volt, 24 volt, maka kita besarkan tegangan, panjang busur ini akan berubah. Apa yang dimaksud dengan panjang busur? Panjang busur itu adalah ini adalah arc length. Ini adalah panjang busur atau disebut dengan arc length. Voltage semakin besar, arc length semakin besar, current relatif menurun sehingga penetrasi yang dihasilkan lebih dangkal. Ya. Semakin besar tegangan, penetrasi yang dihasilkan semakin dangkal dan lebar. Ada potensi porosity semakin banyak terjadi, spatter dan undercut. Itu yang diakibatkan ketika kita memberikan tegangan. Ya. Ingat kuncinya yang saya berikan tadi, tegangan besar, arc length juga akan semakin besar, current relatif berkurang, akhirnya penetrasi dangkal. Begitupun sebaliknya. Apabila tegangan diturunkan, arc length akan juga menurun, semakin pendek, current relatif meningkat, akhirnya penetrasi lebih dalam. Ya. Oke. Variabel selanjutnya adalah yang ketiga, tadi current, sekarang kedua tadi tegangan, kemudian yang ketiga adalah polarity. Variabel selanjutnya adalah yang ketiga adalah polarity. Pengkutuban ya. Di proses FCAW ini umumnya biasanya beroperasi pada arus direct current ya, dengan karakteristik tadi konstan. Output karakteristiknya adalah konstan voltage. Ini karakteristiknya ya, konstan voltage. Jenis arusnya adalah arus searah dengan polaritas bisa elektroda positif, bisa elektroda negatif. Tapi umumnya adalah mesin las FCAW itu adalah beroperasi pada direct current elektroda positif. Walaupun ada beberapa elektroda atau kawat las yang dirancang untuk beroperasi pada direct current elektroda negatif. Ya.
Misalkan yang beroperasi di direct current elektroda negatif itu adalah beberapa elektroda yang penggunaannya dikhususkan untuk self-shielded ya, self-shielded. Nah, apa efek dari polarity ini? Polarity ini adalah efeknya terhadap penetrasi ya, terhadap penetrasi. DCEP ini akan menghasilkan penetrasi yang dalam. Sedangkan DCEN pada proses ini akan menghasilkan penetrasi dangkal. Nah, itu efek dari jadi ini yang akan dihasilkan kalau kita menggunakan DCEP dan DCEN. Elektroda positif, ini elektroda negatif. Itu pengaruhnya. Kemudian yang keempat, polaritas variabel selanjutnya yang keempat adalah selain polarity di sini adalah yang keempat adalah electrode extension. Electrode extension yang keempat. Yang keempat adalah apa itu electrode extension? Electrode extension itu adalah elektroda yang tidak mencair yang keluar dari kontak tube atau kontak tip. Ya, jadi electrode extension itu adalah seperti ini gambarannya. Ada beberapa istilah, banyak istilah yang pernah sudah saya jelaskan di waktu saya menjelaskan welding proses GMAW kemarin. Ya, kita lihat dulu beberapa istilah yang ada. Ini kontak tube-nya ya. Kontak tip atau kontak tube. Ini nozzle. Nah, yang dimaksud dengan electrode extension itu adalah elektroda yang tidak mencair yang keluar dari kontak tip. Jadi ini adalah electrode extension ya. Kemudian ada lagi istilah stick out. Stick out itu adalah ini. Ini adalah stick out. Kemudian juga ada lagi istilah akleng. Akleng itu adalah panjang busur. Panjang busur itu ini. Ini adalah akleng. Akleng ini adalah fungsi dari tegangan yang kita berikan. Sudah saya katakan tadi, apabila Anda berikan tegangan yang rendah, akleng juga akan semakin pendek. Ya. Dan begitu sebaliknya. Kemudian ada istilah lagi CTWD. Ya. CTWD itu adalah ini. Contact tip to workpiece distance ya. Ini adalah CTWD. CTWD, kontak tip atau kontak tube to workpiece distance. Jarak dari kontak tip ke benda kerja. Kemudian ada lagi nozzle to work distance. Nozzle to workpiece distance ini adalah nozzle to workpiece distance. Nah,
Itu adalah beberapa istilah yang ada pada ujung nozzle ini ya. Jadi ada aclang, ada electrode extension, ada stick out, ada contact tip to workpiece distance, ada nozzle to workpiece distance. Dimana panjang-panjang dari nama-nama ini itu panjangnya tergantung dari input yang kita berikan, input tegangan yang kita berikan, kemudian tergantung dari positioning dari welding gun ya. Apabila Anda angkat welding gun ya semakin menjauh dari workpiece, maka otomatis electrode extension ini akan bertambah secara otomatis karena dia adalah self correction ya, untuk mempertahankan aclang yang stabil. Apabila Anda angkat nozzle, electrode extension akan semakin panjang, efeknya adalah arus akan berkurang. Apabila CTWD-nya ini nanti diperpendek, artinya welding gun-nya Anda dekatkan ke workpiece, maka electrode extension ini akan semakin pendek, arus akan semakin besar. Nah, electrode extension ini ya apabila electrode extension ini pendek, maka akibatnya adalah sputternya akan berlebih di ujung nozzle-nya, sehingga ini akan menyebabkan gangguan aliran gas pelindung. Jadi apabila Anda mengurangi electrode extension atau electrode extension ini terlalu pendek, artinya apa? CTWD ini juga pendek toh. Kontak tip to workpiece distance ini juga akan semakin pendek. Welding gun-nya terlalu dekat dengan workpiece ini, sehingga electrode extension-nya akan semakin pendek. Ini akan mengakibatkan spatter yang berlebih, pada akhirnya akan menyebabkan gangguan pada aliran gas pelindung. Namun sebaliknya, apabila electrode extension ini semakin panjang, artinya welding gun Anda tarik menjauhi workpiece, maka akibatnya adalah akan menghasilkan mani-mani las yang bentuknya akan jelek ya. Apabila electrode extension ini bertambah, maka arus pengelasan akan menurun, itu efeknya. Kemudian penetrasi yang dihasilkan akan sempit dan dangkal ya. Nah, CTWD electrode extension ini dinamis. Ini dinamis tergantung dari seberapa stabil dari tangan seorang jerulas itu ya. Tangan jerulas itu. Namun aclang ini akan relatif konstan. Karena kita tahu bahwa proses ini adalah constant voltage. Ditambah lagi di mesinnya secara terintegrasi ada sistem self correction. Apabila kita ubah angkat welding gun, secara otomatis aclang tetap, namun electrode extension akan semakin panjang. CTWD electrode extension akan semakin panjang, namun akan berakibat pada parameter lain seperti arus yang akan berubah. Electrode extension panjang, arus akan menurun ya. Penetrasi akan berkurang tentunya. Berkurang dan mani kelasnya sempit. Ya, itu yang terjadi. Sekarang kita lihat gambarannya. Apa yang terjadi? Nah, seperti ini yang saya katakan tadi, self correction tadi. Apabila misalkan mula-mula kondisi awalnya Anda mengelas dengan kondisi yang stabil seperti ini, aclang 6,4 mm, Anda berikan tegangan 24 volt, kemudian current-nya 250, sedangkan nozzle to workpiece distance-nya adalah di sini 19 mili. Kemudian tiba-tiba secara tidak sengaja Anda mengangkat welding position ini, maka secara otomatis nozzle to workpiece distance-nya dan kontak tip to workpiece distance-nya juga semakin bertambah. Nah, ketika ini terjadi, maka secara otomatis electrode extension ini akan semakin panjang. Ya, akan semakin panjang, namun aclang akan tetap konstan, begitu. Nah, ini akan berakibat pada apabila kita increase extension, akibatnya adalah ini. Penetrasinya berkurang ya. Ini akibat dari increase extension, karena begitu extension bertambah, arusnya akan menurun. Jadi korelasinya dengan current, dengan arus begitu loh.
Namun jika extension ini pendek, arus akan meningkat relatif lebih besar dibandingkan dengan extension yang panjang. Jadi ini pengaruhnya. Kemudian ini beberapa opsi apabila kita ingin ini di game AW atau FCAW ya. Tapi perlu diingat di FCAW tidak pernah dilakukan atau tidak pernah dilakukan deep transfer atau short circuit. Ini adalah konfigurasi apabila kita menginginkan metal transfer yang berbeda. Apabila kita ingin transfer ya, spray transfer, maka kita harus atur sedemikian rupa dengan kontak tipnya ini agak masuk ya ke dalam dari nozzle, tidak muncul ke permukaan, kurang lebih 3-5 mili. Kemudian kita atur electrode extension-nya adalah kurang lebih 19 sampai 25, lebih panjang dibandingkan dengan apabila kita ingin menggunakan metal transfer yang short circuit atau deep transfer. Kemudian perbedaannya adalah kontak tip sedikit keluar dari nozzle-nya kurang lebih 0-32 mm. Ya, ini adalah beberapa rekomendasi kontak tip to workpiece distance apabila kita menggunakan short circuit, spray, dan pulse ya. Oke, parameter selanjutnya adalah travel speed. Ya, kecepatan dari travel speed. Yang kelima adalah travel speed. Nah, ini diatur secara manual oleh welder ya. Apabila travel speed meningkat, maka penetrasi akan semakin berkurang ya. Kemudian mani-mani lasnya jadi lebih sempit dan beresiko terhadap undercut. Jadi apabila travel speed ini meningkat ya, lebih cepat begitu, maka ada resiko undercut ya. Ada risiko undercut semakin banyak terjadi, kemudian bitnya manilasnya sempit, penetrasinya dangkal, bitnya lebar, bitnya sempit. Sebaliknya apabila Anda pelankan, apabila Anda turunkan slow ya, travel speednya slow, maka travel speednya terlalu slow, Anda berikan arus yang terlalu besar, maka ini efeknya adalah overheat input. Dan ini akan menyebabkan HZ lebar ya. Nah, secara umum apabila Anda memperlambat travel speed, penetrasi yang dihasilkan semakin dalam ya. Kita lihat bagaimana pengaruh travel speed. Nah, ini adalah pengaruh dari travel speed. Apabila travel speed itu semakin cepat travel speednya, maka penetrasinya dangkal, sempit bitnya, lebar bitnya, kemudian resiko terjadi undercut. Ini apabila kita semakin cepat melakukan pengelasan. Selanjutnya adalah yang keenam. Parameter selanjutnya adalah electrode angle atau orientation, torque orientation-nya. Selanjutnya yang keenam adalah electrode angle atau torque angle bisa ya, orientation. Jadi kita lihat pengaruhnya seperti apa. Nah, orientasi welding gun ini atau torque-nya ini akan mempengaruhi terhadap weld profile-nya nantinya yang dihasilkan. Ada beberapa istilah di sini, ada istilah travel atau drag angle, yakni sudut yang dibentuk antara garis vertikal ini dengan welding gun yang
searah dengan sumbu las ya, searah dengan sumbu las. Ini disebut dengan travel angle. Kemudian ada istilah yang kedua di sini adalah istilah work angle. Ada travel angle, ada work angle. Jadi kita lihat gambar ini. Misalkan di sini ada sumbu X, Y, Z begitu ya. Kita lihat gambar ini ya. Kita lihat gambar yang hijauin ini, fillet file ini. Yang disebut dengan work angle ini adalah sudut yang dibentuk antara weldingan dengan sumbu Y. Sumbu Y. Ya, itu adalah work angle-nya. Namun yang disebut dengan travel angle itu adalah, kita lihat gambar ini yang hijauin ya. Travel angle itu adalah sudut yang dibentuk antara garis kemiringan weldingan terhadap garis vertikal terhadap sumbu Z-nya ini. Nah, sumbu lasnya kan ke sana, dia ngelas begini toh. Nah, jadi yang disebut dengan work angle ini adalah sudut yang dibentuk dari weldingan dengan sumbu Y. Sedangkan travel atau drag angle ini adalah yang dibentuk terhadap sumbu Z-nya ini. Nah, sekarang bagaimana pengaruh orientasi itu tadi? Jadi kita lihat di sini ada ilustrasi, ada gambar yang jelas 3 dimensi. Ini adalah arah pengelasan ke sini. Apabila Anda melakukan orientasi yang seperti ini disebut dengan backhand teknik. Ini disebut dengan backhand teknik. Ini disebut yang ketiga ini disebut dengan forehand. Forehand ya. Ini normal ya. Tegak lurus ya. Apabila Anda menggunakan backhand teknik atau trailing seperti ini, maka ini akan menghasilkan penetrasi yang maksimal. Namun tinggi cappingnya juga akan semakin tinggi. Ya. Apabila Anda menggunakan forehand teknik seperti ini yang leading, maka penetrasi yang dihasilkan lebih dangkal namun lebih lebar gitu ya. Nah, perlu Anda ketahui bahwa umumnya travel angle ini biasanya antara 20 sampai 45 derajat untuk posisi pengelasan 1G dan 2G. Untuk FCAWG ya, untuk FCAWG travel angle ini harus lebih kecil lagi dari 20 sampai 45 tadi. Umumnya 0 sampai 15 derajat. Kenapa harus lebih kecil sudutnya drag angle ini? Supaya efektivitas gas pelindung yang diberikan ini tidak berkurang. Karena semakin besar sudutnya, efektivitas gas untuk melindungi weld pool-nya semakin berkurang begitu ya. Kemudian parameter selanjutnya adalah shielding gas flow. Seberapa besar laju aliran gas pelindung itu ya. Yang ketujuh ada shielding gas flow. Nah, laju aliran